Welcome back to channel Progressive Football. Persib Bandung mendapatkan keuntungan jelang melawan Lion City Sailor. Yaitu apakah keuntungannya? Yaitu pemain inti dari Lion City, yaitu Maxime Lesten, dipastikan bakal absen dalam laga melawan Persib Bandung di AFC Champions League 2. Ini merupakan sebuah keuntungan yang mana pemain inti tersebut, yaitu pemain andalannya Maxime Lestinen, ini menjadi kreator serangan, bahkan bisa menjadi ujung tombaknya dari Lion City, yang mana pada saat pertemuan pertama kemarin Persib Bandung itu berhasil ditahan imbang di kandangnya Persib Bandung tersendiri di GBLA, dan ini bisa menjadi angin segar. Dan ditambah lagi dengan pulihnya Federico Barba yang sudah fit karena kemarin absen melawan Dewa United, ini menjadi tambahan angin segar di jantung pertahanannya Persib Bandung. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh Persib Bandung dalam laga melawan Lion City. Dan laga melawan Lion City ini, antara Persib Bandung melawan Lion City Sailor ini akan menjadi laga penting buat kedua tim. Yang mana untuk Persib Bandung sendiri, karena memuncaki klasemen dengan 10 poin, apakah ini bisa menentukan masuk 16 besar, lolos ke 16 besar lebih cepat. Sedangkan di Lion City, atas kekalahan ini, kalau misalkan kalah melawan Persib Bandung, Lion City ini akan kesulitan melaju ke babak 16 besar karena poinnya tertinggal jauh dengan Bangkok United. Ini menjadi laga penentu. Kalau bisa, ini menurut gua Persib Bandung wajib menang, karena ini menjadi satu-satunya jalan agar lebih tenang ke depannya, bisa merotasi pemain dengan jadwalnya pertandingan Persib Bandung ini, baik di BRI Super League maupun di ACL Elite 2. Karena kalau menunda kemenangan ini saat melawan Lion City, ke depannya akan menjadi pressure tinggi untuk para pemain. Karena dengan padatnya, karena Persib baru di Liga itu baru melakoni 10 pertandingan, itu pasti ke depannya akan padat dengan diisi pertandingan-pertandingan di BRI Super League juga. Kalau misalkan ini sudah menang melawan Lion City, ini akan menjadi tenang juga karena sudah memastikan lolos ke babak 16 besar. Dengan kedalaman skuad yang ada, yang menurut gua pantas mengisi starting 11 saat melawan Lion City itu adalah mulai dari kiper sudah pasti dari Teja Pakualam. Terus dua back di tengah dengan sehatnya, dengan fitnya Federico Barba. Ini menjadi tandem yang bagus untuk Matricardi, yang mana ketika dua pemain ini bermain bersama ketika Persib bertanding, ini sangat kuat sekali, sangat kokoh, bahkan lawan-lawan sulit menjebol. Dan ini pantasnya Federico Barba diduetkan dengan Matricardi. Lalu di bek kiri ada Eleno Renders. Itu sangat bagus, mulai dari skema menyerang maupun bertahannya dia sangat kuat, walaupun badannya kecil, tapi body charge dan body balance yang dimiliki oleh Eleno Renders ini sangat bagus dengan kualitas yang dia punyai. Lalu di bek kanan yang menurut gua kemarin Frans Putros diduetkan dengan Mark Klok, tetapi untuk di pertandingan ini Frans Putros lebih baik ditempatkan di sayap kanan. Maksudnya di bek kanan. Yang mana dengan kecepatan Frans Putros membaca reading the game, yang membaca permainan yang sangat bagus, ini kalau gue bilang untuk lebih aman ya kuat, karena Kakang Rudianto menurut gue di ajang internasional ini masih kurang untuk body charge dan body balance-nya. Dan nggak tahu lagi nanti pemilihan ada di pelatih ya. Ini menurut gue ya skuad terbaik Persib Bandung ya. Terus di tengah ada Mark Klok, dan kalau bisa diduetkan dengan Tom Haye. Atau enggak William ini juga sangat bagus ya. Atau enggak Ramon juga bisa diduetkan juga. Ramon bisa di belakangnya Andre Jung nanti, walaupun Ramon posisi aslinya sebagai striker juga. Di kanan bisa nanti Sadil Ramdhani, di kirinya bisa Beckham. Dikasih kesempatan untuk menjadi starter. Biasanya Beckham kan dipasang menjadi pemain pengganti atau pemain yang menjadi super sub di pertandingan tersebut. Dan jangan lupa masih ada Adam Ales di sini. Kalau gue pikir trionya ini trio segitiga tengah. Biasanya kan Bojan Hondak menggunakan formasi 4-2-3-1, yaitu di tengah bisa saja Mark Klok berpasangan diduetkan dengan Tom Haye atau Mark Klok dengan Adam Ales, sehingga Tom Haye bisa
fokus membantu penyerangan dengan umpan-umpannya, atau kalau misalkan mau lebih hidup ke sektor kanan maupun sektor kirinya, Tom Haye diduetkan dengan Mark Klok, tetapi Mark Klok lebih ke defense, membantu pertahanan Persib Bandung, lebih sebagai pivot tetap, sedangkan Tom Haye berkreasi maju mundurnya, dan Adam Alis sebagai pemain nomor 10 dengan kelincahan kecepatannya menjadi penentu. Apabila didukung oleh Mark Klok dan Tom Haye memiliki umpan-umpan yang akurat, ini sangat cocok. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran. Jadi dari sayap kanannya seperti Sadil Ramdhani dimanjakan, di sayap kirinya ada Beckham maupun William. Sadil Ramdhani bisa di kiri, lalu William ada di kanan. Ini bisa sangat bagus kalau menurut pandangan gue pribadi ya. William dengan kecepatannya, dengan ketenangannya, terus di kiri ada Sadil Ramdhani atau enggak Ramon juga bisa nih dipasang di kiri, tetapi lebih ke sayap kiri. Maksudnya gelandang penyerangan sebelah kiri. Ini yang sangat bagus, atau enggak menjadi striker kiri, sayap kirinya, wah itu udah yakin dengan keakuratannya yang dimiliki oleh Ramon ini, juga shoot-shootannya dari jarak jauh ketika melewati satu pemain ini sangat berbahaya. Apalagi diberi umpan oleh Tom Haye dan Mark Klok, memiliki visi-visi yang bagus. Ini udah, apalagi yang terkadang Federico Barba ketika bermain lebih sering membantu penyerangan dan memiliki umpan-umpan seperti Tom Haye dan Mark Klok lagi. Wah udah ini, kalau misalkan Tom Haye melebar ke kanan mengisi pos sebelah kanan di dalam permainan, ini bisa menjadi ancaman untuk Lion City, karena visi bermain dan umpan yang akurat dimiliki Tom Haye bisa ketika Federico Barba maju memiliki sundulan yang akurat yang dimiliki oleh Federico Barba, dan ini wah udah, gue jamin Persib Bandung berhasil menang tanpa hasil seri, dan ini mempermudah untuk Persib Bandung di babak selanjutnya, di pertandingan-pertandingan selanjutnya ketika jadwalnya padat baik di BRI Super League maupun di ACL Elite 2. Dan ditambah lagi ketika Persib berhasil menang, ini menambah peringkat Liga Indonesia di kawasan Asia yang bahkan sekarang berada di peringkat 21. Mungkin tidak langsung peringkat 20, bahkan bisa menempel di peringkat 20 ini. Karena kita 11-12 dengan Kamboja. Dengan permainan Persib yang seperti ini, pantasnya liga kita ini di 15 besar atau 10 besar. Dengan kualitas Persib yang seperti ini, karena dengan di ACL Elite 2, ini ya menurut gue pribadi Persib sudah bisa melangkah jauh, bahkan hingga semifinal atau partai final dengan kualitas yang ada di musim ini loh ya. Berbeda dengan musim kemarin, karena musim sekarang yang dimilikinya ini sangat dalam sekali skuad yang dimiliki oleh Persib Bandung. Dan jangan lupa dukungan untuk Persib Bandung yang dilakukan Boboto ini harus tetap didukung terus. Boboto harus tetap mendukung dan tetap rendah hati. Walaupun skuad yang dimiliki Persib, kalau kita jumawa atau apa, ini sangat berbahaya sekali. Karena nanti bisa menjadi kebalikannya, yang terlalu pede memiliki skuad yang bagus, lalu Persib Bandung terlalu meremehkan lawan dan pendukung yang terlalu meremehkan lawannya juga, ini menjadi bahaya. Oke, itu aja video dari gua Progressive Football, dan ciao.